Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiki Wijaya, mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek keislaman secara singkat hanya dalam satu video ini. Kita sebagai orang awam seringkali mengetahui atau beranggapan bahwa Islam hanyalah sebatas agama, atau bisa saja kita beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sulit dan ribet, seperti beranggapan banyak tuntutan dan larangan. Akan tetapi, Islam memerintahkan umatnya pasti ada sebab dan akibatnya ataupun manfaatnya. Jika kita masih beranggapan seperti pernyataan-pernyataan yang saya sebutkan tadi, berarti kita masih kurang akan pengetahuan tentang apa sih itu Islam, apa hakikat dan esensi dari memeluk Islam itu sendiri. Kita sebagai umat muslim di zaman sekarang mempunyai banyak tantangan dalam menjalani hidup dunia, seperti problematika atau masalah hidup kita, baik itu pekerjaan, keluarga, sosial masyarakat, dan lain-lain. Karena setiap dari kita pasti memiliki kadar ujian dan kemampuannya masing-masing dalam menjalani hidup. Jika kita tidak bersandar kepada Zat yang Maha Esa, yang tiada satupun meninggalkan kita dan terus menolong kita dengan memberi nikmat, rezeki, dan karunia-Nya ke hidup kita, maka kita tidak akan gelisah, galau, dan merana akan hidup yang ialah diberikan. Untuk membahas permasalahan ini, agama kita sudah mengatur dan menjamin semuanya. Lantas apa yang masih kita pertanyakan? Sedangkan Allah banyak sekali berjanji di dalam firman-Nya yang mana sudah tertulis di kitab suci kita. Al-Quran berisi banyak janji-janji Tuhan kepada umat manusia yang menekankan kebaikan dan pahala bagi mereka yang bertakwa dan beriman. Beberapa janji tersebut antara lain adalah janji surga bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, janji tambahan, nikmat bagi mereka yang bersyukur, janji akan disempurnakan pahala bagi mereka yang beramal sesuai perintah Allah, janji diingat Allah bagi mereka yang mengingatnya, janji diijabah doanya bagi mereka yang berdoa kepadanya, dan janji kehidupan yang baik bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Berikut beberapa janji Tuhan dalam Al-Quran. Surga. Janji ini ditujukan bagi orang yang bertakwa dan beriman. Allah menjanjikan surga seluas langit dan bumi bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Pahala yang disempurnakan. Allah menjanjikan pahala yang disempurnakan bagi mereka yang mengamalkan segala perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya. Tambahan nikmat. Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi mereka yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya. Diringankan hukuman. Allah menjanjikan bahwa orang yang beristighfar akan diampuni dosa-dosanya. Jawab doanya. Allah menjanjikan akan mengabulkan doa hamba-Nya yang berdoa kepadanya. Kehidupan yang baik. Allah menjanjikan kehidupan yang baik bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Diingat Allah. Allah menjanjikan akan mengingat hamba-Nya yang mengingatnya. Janji-janji ini ditujukan sebagai motivasi bagi umat manusia untuk beriman, beramal saleh, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Mereka juga diharapkan untuk selalu mengingat Allah dan berdoa kepadanya dengan keyakinan penuh bahwa doa mereka akan diijabah. Jika hidup kita masih tentang mencari jawaban akan jati diri atau makna dari itu hidup sendiri, percayalah semuanya sudah tertulis di kitab suci dan di Laulul Mahfudz kita. Tugas kita cuma berserah, berharap, dan berdoa kepada yang mengatur semua ini. Karena pada hakikatnya, kia hidup di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, wajib dari kita mengetahui makna yang tersirat maupun tersurat dari Islam itu sendiri. Percayalah kepada hal-hal yang harus kita imani seperti rukun iman dan hal-hal yang harus kita kerjakan seperti rukun Islam. Karena bisa dikatakan Islam adalah agama yang menjadi pegangan untuk mencapai kedamaian. Untuk mencapai di tingkatan ini perlu mengetahui beberapa pengetahuan dan dasar dari Islam itu sendiri. Yang mana di dalam video ini saya akan membahas urutannya dari segi tauhid terlebih dahulu, barulah kita ke bab selanjutnya seperti praktek amaliyah yang akan kita kerjakan atau larangan dasar dalam memeluk Islam. Yang kita bisa sebut amr, ma'ruf, nahi, mungkar. Oke, kita masuk ke bab 1, yakni saya akan membahas tentang tauhid dan syirik.
karena penting bagi kita untuk mempelajari ilmu ini terlebih dahulu untuk memperbaiki akidah kita. Jika akidah kita sudah tepat, maka akhlak pun akan mengikuti. Makanya kita perlu kenal dan tahu terlebih dahulu apa dan siapa yang harus kita imani dan percayai sebelum melaksanakan perintah-perintahnya. Tauhid menurut bahasa adalah mengesahkan, sedangkan menurut syariat adalah meyakini keesaan Allah. Adapun yang disebut ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang akidah atau kepercayaan kepada Allah dengan pada didasarkan dalil-dalil yang benar. Tidak ada yang menyamainya dan tak ada padanan baginya. Mustahil ada yang menyamainya. Kemudian urgensi tauhid seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, Rabb, Tuhan, segala sesuatu dan Rajanya. Sesungguhnya hanya Dia yang Maha Pencipta, Maha Pengatur alam semesta. Hanya Dialah yang berhak disembah, tiada sekutu baginya. Dan setiap yang disembah selainnya adalah batil. Sesungguhnya Dia Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, Maha Suci dari segala aib dan kekurangan. Dia Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Seandainya ada orang tidak mempercayai keesaan Allah atau mengingkari perkara-perkara yang menjadi dasar ilmu tauhid, maka orang itu dikategorikan bukan muslim dan digelari kafir. Begitu pula halnya, seandainya seorang muslim menukar kepercayaannya dari mempercayai keesaan Allah, maka kedudukannya juga sama adalah kafir. Perkara dasar yang wajib dipercayai dalam ilmu tauhid ialah perkara yang dalilnya atau buktinya cukup terang dan kuat yang terdapat di dalam Al-Quran atau hadis yang syahih. Perkara ini tidak boleh ditakwil atau ditukar maknanya yang asli dengan makna yang lain. Tujuan mempelajari ilmu tauhid adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan dalil-dalil yang pasti dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah dari sifat-sifat yang sempurna dan mensucikan Allah dari tanda-tanda kekurangan dan membenarkan semua Rasul-Rasul-Nya. Adapun perkara yang dibicarakan dalam ilmu tauhid adalah zat Allah dan zat para Rasul. Nya dilihat dari segi apa yang wajib, harus bagi Allah dan Rasul-Nya, apa yang mustahil dan apa yang jaiz, boleh atau tidak boleh. Jelasnya, ilmu tauhid terbagi dalam 3 bagian, wajib, mustahil, dan jaiz atau mungkin. Yang pertama, wajib. Wajib dalam ilmu tauhid berarti menentukan suatu hukum dengan mempergunakan akal bahwa sesuatu itu wajib atau tidak boleh, tidak harus demikian hukumnya. Hukum wajib dalam ilmu tauhid ini ditentukan oleh akal tanpa lebih dahulu memerlukan penyelidikan atau menggunakan dalil. Contoh yang ringan, uang Rp1.000 adalah lebih banyak dari Rp500. Artinya, akal atau logika kita dapat mengetahui atau menghukum bahwa Rp1.000 itu lebih banyak dari Rp500. Tidak boleh tidak, harus demikian hukumnya. Contoh lainnya, seorang ayah usianya harus lebih tua dari usia anaknya. Artinya secara akal bahwa si ayah wajib atau harus lebih tua dari si anak. Ada lagi hukum wajib yang dapat ditentukan bukan dengan akal tapi harus memerlukan penyelidikan yang rapi dan cukup cermat. Contohnya, bumi itu bulat. Sebelum akal dapat menentukan bahwa bumi itu bulat, maka wajib atau harus diadakan dahulu penyelidikan dan mencari bukti bahwa bumi itu betul-betul bulat. Jadi, akal tidak bisa menerima begitu saja tanpa penyelidikan lebih dahulu. Contoh lainnya, sebelum akal menghukum dan menentukan bahwa Allah wajib atau harus ada, maka harus diadakan dahulu penyelidikan yang rapi yang menunjukkan kewujudan atau keberadaan bahwa Allah itu wajib ada. Tentu hal ini perlu dibantu dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, mustahil dalam ilmu tauhid adalah kebalikan dari wajib. Mustahil dalam ilmu tauhid berarti akal mustahil bisa menentukan dan mustahil bisa menghukum bahwa sesuatu itu harus demikian. Hukum mustahil dalam ilmu tauhid ini bisa ditentukan oleh akal tanpa lebih dahulu memerlukan penyelidikan atau menggunakan dalil. Contohnya, uang Rp500 mustahil lebih banyak dari Rp1.000. Artinya, akal atau logika kita dapat mengetahui atau menghukum bahwa Rp500 itu mustahil akan lebih banyak dari Rp1.000. Contoh lainnya,
usia seorang anak mustahil lebih tua dari ayahnya. Artinya secara akal bahwa seorang anak mustahil lebih tua dari ayahnya. Sebagaimana hukum wajib dalam ilmu tauhid, hukum mustahil juga ada yang ditentukan dengan memerlukan penyelidikan yang rapi dan cukup cermat. Contohnya, mustahil bumi ini berbentuk 3 segi. Jadi sebelum akal dapat menghukum bahwa mustahil bumi ini berbentuk segitiga, perkara tersebut harus diselidik dengan cermat yang bersendarkan kepada dalil kuat. Contoh lainnya, mustahil Allah boleh mati. Jadi sebelum akal dapat menghukum bahwa mustahil Allah boleh mati atau dibunuh, maka perkara tersebut hendaklah diselidiki lebih dahulu dengan bersendarkan kepada dalil yang kuat. Dan yang terakhir, jaiz atau mungkin. Apa arti jaiz mungkin dalam ilmu tauhid? Jaiz mungkin dalam ilmu tauhid ialah akal kita dapat menentukan atau menghukum bahwa sesuatu benda atau sesuatu zat itu boleh demikian keadaannya atau boleh juga tidak demikian. Atau dalam arti lainnya mungkin demikian atau mungkin tidak. Contohnya, penyakit seseorang itu mungkin bisa sembuh atau mungkin saja tidak bisa sembuh. Seseorang adalah zat dan sembuh atau tidaknya adalah hukum jaiz. Hukum jaiz di sini tidak memerlukan hujjah atau dalil. Contoh lainnya, bila langit mendung, mungkin akan turun hujan lebat, mungkin turun hujan rintik-rintik, atau mungkin tidak turun hujan sama sekali. Langit mendung dan hujan adalah zat, sementara lebat, rintik-rintik atau tidak. Turun hujan adalah hukum jaiz. Seperti hukum wajib dan mustahil, hukum jaiz juga kadang-kadang memerlukan bukti atau dalil. Contohnya, manusia mungkin bisa hidup ratusan tahun tanpa makan dan minum, seperti terjadi pada kisah Ashabul Kahfi yang tertera dalam surat Al-Kahfi. Kejadian manusia bisa hidup ratusan tahun tanpa menakan dan minum mungkin terjadi, tapi kita memerlukan dalil yang kuat diambil dari Al-Quran. Pembagian tauhid yang didakwabkan oleh para rasul dan diturunkan kitab-kitab karenanya ada 2. Yang pertama, tauhid dalam pengenalan dan penetapan dan dinamakan dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat, yaitu menetapkan hakikat zat Rabb Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma, nama, sifat, dan perbuatannya. Pengertiannya, seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sematalah Rabb yang menciptakan, memiliki, membolak-balikan, mengatur alam ini, yang sempurna pada zat, asma, dan sifat-sifat, serta perbuatannya, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang meliputi segala sesuatu, di tangannya kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia Subhanahu wa Ta'ala mempunyai asma, nama-nama yang indah, dan sifat yang tinggi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Yang kedua, tauhid dalam tujuan dan permintaan, permohonan, dinamakan tauhid uluhiyah dan ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua jenis ibadah, seperti doa, salat, takut, mengharap, dan lain-lain. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kebanyakan manusia mengingkari tauhid ini. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul kepada umat manusia dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Syirik. Pengertian syirik. Dalam pengertian yang paling sederhana, syirik adalah suatu perbuatan dalam sikap dan atau niat, terutama menyangkut akidah, di mana seseorang melakukan sesuatu bukan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau secara sadar mencampur baurkan kekuasaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan unsur-unsur lain yang menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut sifatnya, syirik terbagi dalam 3 kelompok besar, yakni syirik yang menyelisihi sifat-sifat Allah Ta'ala, yakni terbagi menjadi 3. Yang pertama, syirik rububiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah ada, yang mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan hal-hal lain dari sifat-sifat rububiyah. Yang kedua, syirik uluhiyah,
yaitu meyakini bahwa selain Allah ada, yang mampu memberikan madharat atau manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah, dan lainnya yang termasuk sifat-sifat uluhiyah. Dan yang terakhir, syirik asma wa sifat, yaitu meyakini atau percaya kepada makhluk Allah yang memiliki sifat-sifat khusus yang dimiliki Allah Ta'ala, seperti mengetahui perkara gaib dan sifat-sifat lain yang merupakan kekhususan Rabb kita yang maha suci. Kemudian ada syirik. Menurut kadarnya ada 3, yaitu syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Syirik akbar atau besar, yaitu syirik dalam keyakinan, dan hal ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. 1. Syirik dalam berdoa, yakni merendahkan diri kepada selain Allah dengan tujuan untuk istighatsah dan isti'anah kepada selainnya. 2. Syirik dalam niat, kehendak, dan maksud, manakala melakukan ibadah semata-mata ingin mendapat pujian atau untuk kepentingan-kepentingan bersifat duniawi lainnya. 3. Syirik dalam ketaatan, yaitu menjadikan sesuatu sebagai pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah dalam menjalankan syariat dan ridho atas hukum tersebut. 4. Syirik dalam kecintaan adalah mengambil makhluk sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyetarakan kecintaannya kepada makhluk dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada syirik asghar atau kecil, yaitu riya. Hal ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, akan tetapi mewajibkan pelakunya untuk bertaubat. Riya bukan satu-satunya yang termasuk dalam syirik asghar, atau riya memang termasuk syirik asghar, namun tidak semua. Syirik asghar berupa riya. Dan yang terakhir syirik khafi atau tersembunyi, yaitu seorang melakukan amal dikarenakan keberadaan orang lain. Hal ini pun termasuk dalam riya, dan hal ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, namun pelakunya wajib bertaubat. Kemudian ada pula syirik menurut tempat kejadian, yakni yang pertama ada syirik i'tiqadi, yaitu syirik yang berupa keyakinan. Misalnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan memberi rizki pada kita. Namun di sisi lain juga percaya bahwa dukun misalnya dapat mengubah takdir yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hal ini termasuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian syirik amali, yaitu setiap amalan zahir yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, seumpama menyembelih hewan atau makhluk Allah lainnya untuk selain Allah, dan bernazar untuk selain Allah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, syirik lafzi, yaitu setiap lafaz yang dihukumi oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti bersumpah dengan selain nama Allah, seperti misalnya, tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau, dan aku bertawakal kepadamu. Kalau bukan karena Allah dan si fulan, maka tak akan begini dan begitu jadinya. Dan lafaz lainnya yang mengandung unsur kesyirikan, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui serba sedikit tentang syirik ini, mudah-mudahan kita dapat menghindari diri darinya, mendorong diri untuk senantiasa berupaya mempertebal keyakinan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak terjatuh dalam kesyirikan, dalam bentuk apapun, atau dengan cara apapun juga. Islam, iman, dan ihsan. 1. Islam menurut bahasa adalah masuk dalam kedamaian. Sedangkan menurut syara, Islam berarti pasrah kepada Allah, bertauhid dan tunduk kepadanya, taat, dan membebaskan diri dari syirik dan pengikutnya. 2. Iman menurut bahasa berarti membenarkan disertai percaya dan amanah. Sedangkan menurut syara, iman berarti pernyataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan dengan anggota badan. 3. Ihsan menurut bahasa berarti kebaikan, yakni segala sesuatu yang menyenangkan dan terpuji. Sedangkan menurut syara adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi, yang artinya, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, ihsan itu mengandung kesempurnaan ikhlas kepada Allah dan perbuatan baik yang dicintai oleh Allah.
Rasulullah menjadikan din itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Maka jelaslah bahwa din itu bertingkat, dan sebagian tingkatannya lebih tinggi dari yang lainnya. Tingkatan yang pertama adalah Islam, tingkatan yang kedua adalah iman, dan tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Kemudian kita akan membahas rukun iman. Dalam agama Islam dikenal dua pilar penting yang menjadi pedoman hidup bagi seorang muslim, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Iman, menurut bahasa, artinya membenarkan. Sedangkan iman menurut istilah syariat, maksudnya mengakui dengan lisan atau perkataan, membenarkan, tasdiq, dengan hati, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh lain. Adapun rukun iman itu sendiri terdiri atas 6 rukun antara iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir atau kiamat, dan iman kepada qadar Allah yang baik atau yang buruk. Untuk memudahkan untuk memahami makna masing-masing rukun, kita hanya berpedoman pada pengertian iman itu sendiri, yaitu mengakuinya dengan lisan, membenarkannya dengan hati, dan kemudian, dan yang terakhir, mengamalkannya dengan anggota tubuh. Makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah bermakna bahwa kita meyakini tentang Allah, penjelasan Allah dan Rasul-Nya mengenai keberadaan Tuhan. Untuk lebih terperinci lagi, makna iman kepada Allah dapat kita jabarkan dalam 4 poin. Pertama, meyakini bahwa penciptaan manusia adalah kehendak Allah, dan tidak makhluk lain yang terdapat di semesta alam tanpa pengetahuan Allah. Kedua, ialah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan bumi dan alam semesta, dan Allah pula lah yang memberikan rezeki kepada manusia dan makhluk lainnya. Ketiga, yaitu meyakini bahwa Allah lah yang patut disembah dan hanya kepadanya lah segala ibadah ditujukan, misalnya berzikir, sujud, berdoa, dan meminta. Semuanya hanya kepada Allah semata. Keempat, yaitu meyakini sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran Asma'ul Husna. Makna beriman kepada malaikat Allah. Malaikat ialah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dengan ketaatan, selalu menjalankan perintah Allah dan kesanggupannya untuk beribadah kepada Allah. Malaikat diciptakan tidak memiliki sikap ketuhanan, dan hanya Allah lah Tuhan semesta alam. Jumlah malaikat sangat banyak, dan semuanya tunduk dan menjalankan perintah Allah. Makna beriman kepada malaikat dapat dijabarkan ke dalam 4 poin. Pertama, mengimani wujud mereka. Kedua, mengimani nama-nama malaikat yang telah kita ketahui namanya. Sedangkan yang kita tidak ketahui namanya, kita mengimaninya secara el-jemal, garis besar. Ketiga, mengimani sifat malaikat yang terdapat dalam hadis. Misalnya Rasulullah pernah bertemu langsung dengan malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Bukhari. Di hadis lain dikatakan setiap sayap malaikat Jibril menutupi setiap ufuk. Dan keempat, yaitu mengimani tugas malaikat seperti yang telah diberitahukan kepada kita. Malaikat senantiasa beribadah kepada Allah, bertasbih siang dan malam, dan bertawaf di Baitul Ma'mur, dan lain sebagainya. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, mengimani bahwa kitab itu datangnya dari Allah. Kedua, mengimani kitab tersebut baik secara rinci, tafsil, satu maupun secara garis besar, ijmal. Tafsil artinya mengimani bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi ini adalah kitab ini. Sedangkan secara garis besar kita meyakini bahwa kitab diturunkan kepada Nabi dan Rasul meskipun tidak diketahui namanya. Ketiga, yaitu membenarkan perkataan yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut yang masih murni, belum diubah. Keempat, mengamalkan hukum yang tertulis dalam kitab tersebut selama kitab tersebut belum dihapus. Yang dimaksud dengan kata dihapus di sini ialah kita hanya mengimani satu kitab saja, yaitu Al-Quran. Karena kehadiran Al-Quran mengakibatkan kitab-kitab sebelumnya menjadi mansukh, dihapus. Al-Quran ialah kitab yang mewakili setiap umat sampai akhir masa dakwah. Makna beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul bermakna bahwa kita meyakini Nabi dan Rasul ialah manusia utusan Allah yang diutus di muka bumi untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman.
Meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah makhluk yang diutus Allah ke bumi untuk memberi petunjuk ke umat manusia hingga kembali ke jalan lurus. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya ialah mempercayai segala ajarannya baik dari lisan maupun sebagai sauri teladan. Dengan mengetahui, maka beriman kepada Nabi dan Rasul, manusia sebagai hamba yang mulia sudah sepantasnya meyakininya dan mengikuti jejak suri teladan, Nabi, dan Rasul. Makna beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya kita meyakini tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, seperti lahirnya Dajjal, turunnya Isa Haas, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat. Kemudian diangkatnya ilmu dari muka bumi yang ditandai dengan wafatnya para ulama, semakin banyak terjadi perzinaan, amanah tidak lagi dijalankan, urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, jumlah perempuan jauh melebihi jumlah laki-laki, dan terjadi kekacauan dan pembunuhan di mana-mana. Selain itu pula, makna beriman kepada hari akhir yaitu kita mengimani kejadian gaib lainnya seperti dibangkitkannya manusia dari kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, adanya hari pembalasan, adanya siksa kubur dan nikmat kubur, dan meyakini adanya surga dan neraka. Semua dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makna beriman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar artinya ialah kita mengimani bahwa apapun yang terjadi di muka bumi, bahkan kepada diri kita sendiri sebagai manusia baik maupun buruk, merupakan kehendak dari Allah Subhanahu. Namun keburukan tersebut tidak dinisbahkan kepada Allah, melainkan kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya. Sedangkan jika keburukan tersebut dikaitkan dengan Allah, maka keburukan tersebut merupakan suatu bentuk keadilan terhadap sesuatu pihak yang tidak dapat terduga oleh pengetahuan manusia. Allah menciptakan mudarat, pastilah ada maslahat. Di setiap keburukan terdapat makna yang mendalam, baik itu diketahui oleh manusia maupun tidak diketahui oleh manusia. Kemudian bab selanjutnya yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus untuk Allah. Jumlahnya ada 99 nama. Di dalam video ini mungkin saya akan terangkan berupa gambar saja, karena jika membahas ini semua, maka durasi video ini akan sangat panjang. Berikut adalah 99 Asmaul Husna. Jika ada waktu dan kesempatan lagi, insya Allah kemungkinan saya akan membahas bab ini atau bab lainnya dengan video yang terpisah di lain waktu. Kemudian bab yang terakhir yakni praktek ibadah atau amaliyah yang akan kita kerjakan sebagai seorang muslimin dan muslimat. Yang mana saya akan meringkas bab ini sedemikian rupa agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, saya akan membahas tentang taharah, mandi wajib, dan wudhu. Kemudian membahas aspek lainnya. Taharah secara umum berarti membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti hasil buang air besar atau kecil, dan najis adalah segala sesuatu yang kotor dan haram menyentuhnya, seperti bangkai atau kotoran. Tujuan taharah. Taharah memiliki tujuan utama untuk mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual sebelum melaksanakan ibadah. Dengan bersuci, seorang muslim dianggap telah mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun macam-macamnya yakni sebagai berikut. 1. Mandi wajib. Mandi wajib adalah membasahi seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan niat merupakan syarat wajib. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Keluarnya mani karena syahwat bersetubuh meskipun tidak sampai ejakulasi. Masuk Islam, kematian, tata cara mandi, niat membaca basmalah, membersihkan kemaluan, berwudu. Membasuh kepala, membasahi seluruh tubuh yang dimakruhkan saat mandi. Di tempat najis, di air tak mengalir, tanpa penutup aurat, menggunakan air secara berlebihan. Mandi sunnah, hari Jumat, Idul Fitri dan Adha, ihram, masuk Mekah, wukuf di Arafah. Rukun mandi, niat membasahi seluruh tubuh sunnah. Mandi, mencuci tangan, kemaluan, dan berwudu terlebih dahulu. Menyela rambut dan mengguyur air ke tubuh secara merata. 2.
Wudu adalah mensucikan anggota tubuh tertentu sebelum beribadah, terutama sholat. Wajib wudu disebutkan dalam QS. Al-Maidah 6. Rukun wudu, niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib. Tidak berselang lama antar rukun sunnah wudu, membaca basmalah, membersihkan telapak tangan, bersiwak, berkumur, istinsyak, mendahulukan kanan, membaca doa setelah wudu. Hal yang makruh, wudu di tempat najis, berlebihan membasuh, menggunakan air sisa wanita yang membatalkan wudu, keluarnya sesuatu dari dua jalan, tidur, nyenyak pingsan, murtad, menyentuh kemaluan, makan daging sembelihan tertentu 3. Tayamum pengganti wudu, mandi dengan debu saat tidak ada air, sakit, atau dalam kondisi darurat. Tata cara, menepuk tangan ke tanah suci, mengusapkan ke wajah dan tangan. Membatalkan jika menemukan air sebelum atau saat sholat. 4. Sholat fardu, sholat wajib 5 waktu adalah subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan ada pula sholat Jumat wajib bagi laki-laki. Waktu-waktu sholat ditentukan berdasarkan peredaran matahari dan faktor astronomi. Kelima, sholat berjamaah. Sholat yang dilakukan bersama-sama lebih utama dan berpahala. Kriteria imam, paling fasih Al-Quran, paling duluan hijrah, paling tua wanita. Boleh berjamaah di masjid dengan syarat menutup aurat, tidak memakai wangi-wangian. 6. Rukun sholat berdiri bagi yang mampu. Takbiratul ihram, al-fatihah, rukuk, kan tumakninah. Iktidal sujud 2 kali. Duduk antara 2 sujud tasyahud akhir shalawat Nabi Salam tertib 7. Sholat safar, musafir. Sholat jamak, menggabungkan 2 sholat, zuhur asyar atau maghrib isya. Jamak takdim, 2 sholat di awal waktu jamak takhir, 2 sholat di waktu sholat kedua. Sholat qasyar, memendekkan 4 rakaat menjadi 2 untuk zuhur, asyar, dan isya. Syarat, perjalanan minimal plus kuah 99 km. Lama safar, jika menetap lebih dari 4 hari, tidak boleh qasyar. Adab, boleh menjadi imam atau makmum dalam kondisi tertentu 8. Sholat jenazah, sholat yang dilakukan tanpa rukuk dan sujud. Rukun, niat berdiri takbir 4 kali, al-fatihah shalawat, atas Nabi doa untuk mayit salam 9. Membaca Al-Quran, makharijul huruf makhraj adalah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah dari rongga mulut dan tenggorokan. Makhraj huruf menjadi sangat penting dalam ilmu tajwid, karena kesalahan dalam mengucapkannya dapat mengubah makna atau arti dalam Al-Quran. Akikah dan tasmiyah. Akikah, penyembelihan kambing pada hari ke-7 kelahiran laki-laki. 2 ekor, perempuan, 1 ekor. Tasmiyah, pemberian nama pada hari ke-7. Disunnahkan nama-nama baik seperti Abdullah atau Abdurrahman, dilalah dengan mengandung unsur Islam agar menjadi baik, karena nama adalah doa untuk anak tersebut. Sunnah lainnya, tahnik, memasukkan kurma ke mulut bayi. Tahlik, mencukur rambut dan sedekah seberat timbangan rambut. Demikianlah pembahasan saya tentang aspek keislaman yang mencakup tauhid, keimanan, taharah, salat, dan ibadah lainnya yang menjadi fondasi dalam kehidupan seorang muslim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti di pemahaman, tetapi menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju hidup yang lebih bersih, teratur, dan penuh keberkahan. Marilah kita terus belajar, mengamalkan, dan menyebarkan kebaikan, agar setiap detik hidup kita menjadi bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari video ini. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk istiqamah dalam iman dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, minta rela pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.